apakah ada musuhnya, apakah ada bencian dari Kristen. Jadi Oteng-Oteng ini biar dia juga oh, kisahnya Bang Faruk seperti ini sehingga meninggalkan Kristen. Anggaplah Bang Faruk berdakwah di sini karena Oten kan paling nanya cuma sebentar-sebentar begitu. Jadi kalau ada ucapan dari Bang Faruk, ya kan, anggaplah Bang Faruk berdakwah untuk Oten. Jadi kalau banyak penjelasan dari Bang Faruk itu lebih menarik bagi saya daripada Oten Iya, itu nengok di sebentar. YouTube aja adik ya. Lihat di YouTube sajalah. Ya, Oke, lihat di saya YouTube. udah nonton Bang Untuk gila Faruk. YouTube saya ya. Ya, jadi maksud saya begini, mudah-mudahan Bang Faruk bisa masuk ini. Maksud saya tuh Bang Faruk, kalau Bang Faruk bisa menjelaskan di sini kisahnya, ya kan, kami kan nyimak Bang Faruk. Iya, lebih detailnya lagi kisah itu saya taruh di dalam YouTube saya. Karena ketika menceritakannya saya mengingat-ingat lagi kejadian itu gitu loh. Tapi benang merahnya itu, saya tidak mau menyembah pada sosok yang ternyata tidak pernah meminta untuk disembah. Bahkan sosok itu pun manusia itu sendiri. Ya, itu semua perkataan-perkataan dari Yesus itu sendiri. Intinya awal Islam saya setelah saya membaca Bible bertahun-tahun lamanya. Itu intinya, Bang. Tapi setelah itu saya tidak langsung dapat hidayah. 1,5 tahun setelah itu saya dapat hidayahnya. Itu pun ketika saya ada niat untuk mempelajari Islam. Sementara ketika saya baca Bible saya nggak ada niat pelajari Islam. Itu yuk ya intinya, Bang, baca ya, simak di bawah dulu ya. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Yuk, naikkan lagi. Boleh lagi nggak saya bertanya ini Bang? Naikkan yang lain, moderator. Panjang kali. Kalau Nggak ada. perihal tentang ketika di Kristen, apakah saya pendeta? Saya nggak pendeta. Saya nggak pernah bilang aku dulu di Kristen tuh pendeta. Apakah aku pernah sekolah pendeta? Aku pernah begini-gini. Nggak ada, nggak pernah. Nggak boleh umat Islam itu bohong, nggak boleh tuh. Aku kelas jemaat. Kan udah aku bilang, ketika aku di Kristen, aku kelas jemaat. Aku bukan siapa-siapa. Ya, dalam struktur keorganisasian di dalam gereja, bukan siapa-siapa aku. Ditetep lagi teman-teman layarnya, ditetep layarnya. Nah kali bah, cuaca hujannya kan, makan roti pakai teh, sedap kali. Ya kan, biar Bang Faru kelaparan di sana. Oke, selamat siang Bang O. Ini kayaknya Abang O yang sultan ini ya. Kau nak kepencet kayaknya nih Bang Uni. Iya ya, Bang O kepencet ya Bang. Tapi nggak apa-apa lah di atas kok Bang. Bang O, Bang. Ini Suherman nih kayak. Oh, Itu ada siapa tadi? Si Hammer atau siapa? Hunter. Hunter udah duduk dia belum? belum. Suherman udah duduk. Suherman udah kabur dia. Julak, selamat sore siang, agama apa Julak? Julak laki 71. Julak, oke. Apin, selamat siang, agama apa Bin? Apin, Anin. Anin. Selamat siang Nin. Anin. Oke. Rizkoni, selamat siang, agama apa? Rizkoni. Ya, saya agama Islam. Oh, ya ada yang mau disampaikan Bang? Enggak. Halo. Nyimak aja. Bawa dulu ya. Ya. Sugiono, selamat siang, agama apa? Halo. Ya, Siang, Sugiono. halo siang. Ya, Agama apa Bang? agama Islam. Selamat siang. Nyimak aja. Ada yang mau disampaikan? Enggak cukup nyimak aja. Denger gitu. Dibawa dulu ya Bang ya. Bang Oke, Nando, oke. selamat siang, agama apa? Selamat siang. Puji Tuhan Kristen. Oke, ini saya kasih tahu dulu peraturannya Bang ya. Kalau Abang mau bertanya tentang Islam boleh, tapi Abang harus on cam. Atau Abang bertanya habis itu turun. Atau Abang mau bahas diskusi, atau kita mau bahas temanya.
Nah, Bang pilih mana? Bahas tema, mau bertanya tentang Islam. Kalau bertanya tentang Islam, Abang harus on cam. Aku kalau Bahas untuk tema aja bisa. kita, kebangkitan ajaran pagan. Tanda tanya. Halo, Iya, kita bahas tema atau Abang mau bertanya? saya mau bertanya. On cam, Bang. Kalau mau bertanya on cam. Boleh? Boleh, silakan on cam. Buka kamera, Bang. Disuruh on cam malah kabur. Disuruh on cam malah kabur. Gak pandai kali ya buka kamera ya. Kael. Udahlah Kael ya, selamat tinggal lah kowe. Kok nggak bisa ya? Kok aku nggak bisa blokir si Kael ya? Kael, selamat tinggal kok ya. Oke, Gak usah itu, bye-bye jangan Kael. diblokir. Jangan dibisukan aja, jangan diblokir. Kita pelihara dia. Udah kepencet. Konten-konten itu nggak usah diblokir, dibisukan aja. Kita pelihara dia. Kita masih berharap suatu saat nanti dia dapat hidayah. Tapi lagi nggak ada dedak. Oke, kita sapa. Lilis, selamat sore, selamat siang agama Pak Lilis. Lilis. Lilies. Lilies. Oke. Oke, Eko, selamat siang agama apa Eko? Eko. 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 Oh. Ser, selamat siang agama apa Ser? Ser. 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 Oh, Ser. Miss Sitohang naik, Miss. Kepanasan kau, Miss. Miss, naik kau sini, Miss. Ayo. Oh, akun peripat. Miss, naik, Miss. 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 Naik, Miss. Miss Sitohang. Naik sini deh. Assalamualaikum Salam, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anin, ini kayaknya nama anaknya ya, Anindya. Langsung mute Sarampan, sampai langsung ruka. mute. Sarampan, selamat siang agak makan. Sarampan, Sarampan, Sarampan. Oh alah. Oke, si baca ini kenapa sih sibuk kali kita naik Gini, terus? gini teman-teman Kristen ya. Kalian kan sudah lama ini nonton komalnya Oten kan gitu. Ketika mengcounter Islam itu sendiri. Kalian kan lama nonton di bawah nyimak-nyimak kalian kan. Di mana apologet Oten itu memberikan materi-materi pengajaran kepada kalian ketika hendak melawan iman Kristen, iman Islam itu sendiri. Cuman jadi masalahnya, kenapa nggak berkembang otak kalian? Kenapa nggak ada muncul kalian naik ke atas gitu loh? Nyimak kalian berjam-jam di komalnya Oten. Apa yang masuk di sini kalian coba? Bawalah materi itu kemari, tanyakan sama Islam gitu loh. Diskusi kita di sini. Itu buktinya ya kalian itu cuma manggut-manggut saja, nggak ngerti kalian apa yang dibilangi, nggak ngerti. Di bawah kalian cuma manggut-manggut ketawa-ketawa. Lihat lihat ilmu apa yang kalian dapat dari apologet Oten. Meskipun kami tahu ya komal-komal Oten nggak pernah memberikan ilmu, nggak ada ilmunya. Pernah bom memaparkan kepada kalian nyerang iman Islam itu begini. Coba kalian buka Al-Quran dalam surat ini. Ini coba ini di dalam kalimatnya surat ini dikatakan begini gini pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling ujung-ujungnya materi kalian itu saja. Nikahi anak kecil, nikahi anak kecil. Ya kan? Nyembah batu. Itu aja materi kalian udah bolak-balik. Nggak berkembang, gaya diskusi kalian tuh nggak berkembang. Sementara kita umat Islam berkembang gitu loh. Ada saja materi-materi baru yang kita angkat. Itu buktinya apologet Islam ini melewati proses belajar.
Dia belajar, membaca dan terus belajar. Beda sama kalian, cuma mendengar-dengar saja katanya. Makanya aku bilang untuk mengalahkan apologet Islam itu mudah. Caranya bagaimana? Kalian baca Quran itu sampai selesai. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Baca dulu Quran itu. Kalau kalian mau dapatkan ilmu. Tapi ketika selesai kalian baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Gak yakin aku kalian masih oten. Gak yakin aku. Kujamin kalian akan syahadat. Kujamin. Bang Akso selamat bergabung Bang Akso. Ahlan wa sahlan Bang Akso. Ya, kujamin kalian syahadat. Gak percaya kalian tes. Jadi orang-orang yang keluar-keluar aku udah baca Quran, bohong dia. Kenapa? Dengan kau baca Quran maka terbuka cakrawala berpikiran. Iya juga ya. Gak mungkin Tuhan metong ya juga. Ya juga ya, gak mungkin manusia ini melahirkan Tuhan. Sebagaimana gak mungkinnya monyet itu melahirkan guguk, gak mungkin. Atau monkey melahirkan guguk ke burung-burungan, gak mungkin. Atau monkey melahirkan guguk ke kucing-kucingan itu gak mungkin. Mangki ya mangki, guguk ya guguk, kucing ya kucing. Ya juga ya, gak mungkin gak mungkin sosok yang mengklaim dirinya maha kuasa bisa ditaklukkan oleh ciptaannya. Coba dicapai nih kok, goyang terus, bergabung goyang terus. Apa yang mau digoyang? Ini aku goyang terus. Ya, nama akunnya goyang terus. Apa yang mau digoyang? Selamat siang goyang. Yang digoyangnya. Goyang. Nela kok goyang. Oke, nggak mau ngomong aku yang ngomong lagi kembali ya. Itu makanya teman-teman, lawan beberapa hal yang berdampak buruk dalam hidupmu adik-adik Oten. Yang pertama, lawan dulu ketakutanmu. Jangan dulu kau bayang-bayangkan tentang sunat sebelum kau bersyahadat. Sebelum kau belajar, jangan dulu. Ya, jangan berpikir dulu akan ketakutanmu. Jangan ketakutanmu itu menguasai dirimu. Yang kedua, jangan rasa malasmu menguasai dirimu. Karena kalian itu umat malas. Malas kalian membaca, malas kalian belajar. Kan gitu. Mana ada majelis-majelis ilmu atau perkumpulan-perkumpulan tentang ilmu Kristen kalian lakukan di gereja-gereja atau di mana? Nggak ada. Peribadatan selain dari peribadatan di gereja ya ada. Tapi majelis ilmu itu nggak ada, atau perkumpulan untuk mengkaji ilmu dalam iman Kristen itu nggak ada. Aku tengok itu. Karena apa? Kalaupun diadakan itu nggak ada kalian yang datang. Oke, Mbak Lelo, selamat bergabung Mbak Lelo. Mbak Lelo, Islam Kristen, Mbak Lelo. Sementara apologet Oten nggak ada yang berani naik ke Komal Islam. Khususnya Komal Bang Faruk ini gak berani mereka naik. Mereka berani buka Komal, yang dinaikkan siapa? Nenek-nenek. Ini kayak nyoten Bapak Faruk. Roni Halawa. Selamat siang. Iya kak, siang kak. Agama apa Bang? Kristen kak. Kan betul kan. Nah ini aturannya Bang. Abang mau bertanya atau bahas tema. Kalau abang bertanya, abang harus on cam. Atau sekali bertanya, abang langsung turun. Kalau nggak mau on cam. Nah, kalau mau bahas tema, nggak apa-apa nggak on cam. Pilih mana bang? Mau bertanya kak. On cam, oke. Nah, Lanjut gitu, Bang Faruk. besarkan moderator. Bentar ya. Loh. Bentar ya. Terdinda ya. Mulai Bang Faruk besarin. Bang Faruk besarin dulu sendiri. Besarin bareng sama dia dulu. Bang Faruk,
Kalau besarin diri sendiri, tuh udah. Nah, oke, kita sapa dulu. Wajahnya ditunjukkan Dinda, jangan malu-malu. Masa rambut aja yang nampak? Gitu ya. Oke, teman-teman ya, hari ini kita kedatangan ini. Temanya geser dulu, Bang Faruk. Hah? Temanya geser dulu. Oke, Roni Halawa. Ya, kita tanya dulu. Ini Adinda Roni Halawa, imannya apa? Islam atau Kristen, Dinda? Tadi kan udah dibilang Bang Kristen. Oh iya, Kristen. Oke, silakan Adinda. Jika ada yang mau ditanyakan, Dinda silakan. Nah, Kita ini Bang. ya, punya hak untuk membantah jawaban saya dengan argumentasi disertai dengan data. Silakan Dinda. Saya mau bertanya Bang, orang kakak abang ini kan mualaf dua-dua kan? Nah, apalah yang membuat orang kakak abang ini mualaf dari Kristen ya? Sebelumnya Kristen. Nah, apalah yang membuat orang abang ini bisa mualaf ke agama Muslim? Apa ajaran Muslim itu yang bagus dan apa ajaran Kristen itu yang nggak percaya orang abang? Kenapa sampai mualaf? Oke, coba saya jawab Adindanya. Bentar Bang. Kenapa kamu mualaf? Izin Kenapa matikan kamu mualaf? ininya emang. Gak usah dimatikan kameranya Dinda, gak usah. Tetap aja begitu, tetap aja gak usah dimatikan kameranya. Ya, kenapa kamu mualaf Faruk? Ya, karena ketika saya mencari tahu tentang Tuhan yang benar, ya saya membaca Bible, seakan-akan saya berkomunikasi sama Yesus. Dulu saya di Kristen, saya mengimani dengan konsep Tuhan Tritunggal. Saya bertanya sama Yesus, ya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible-nya, dalam Bible kalian. Yesus, apakah Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3? Yesus menjawab, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tertulis di dalam Markus 12 nomor 29. Apakah Tuhan pernah turun ke dunia menjadi manusia? Wahai Musa. Saya baca di dalam kitab Musa, bilangan 23 nomor 19. Ternyata Tuhan bukan manusia. Dan Yesus pun berkata hal yang serupa. Ya, hal yang serupa. Di mana tertulis perkataan Yesus itu tadi? Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Di situ Yesus berkata, kita buka ini Dinda ya, saya baca ya. Yohanes 5 nomor 37. Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, ya, Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terus saya tanya lagi sama Yesus, Bapak itu siapa Yesus? Yesus menjawab di Matius 11 nomor 25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata di dalam Bible Yesus itu bertuhan. Selayaknya dia bertuhan, dia melakukan peribadatan guna memuji, menyembah dan meminta kepada Tuhannya. Itulah yang tertulis dalam Lukas 6 nomor 12, di mana di situ dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman, dan di dalam Matius 26 nomor 39. Cair. Bahkan ketika kita mengkaji, saya mencari tahu tentang kepada malaikat perihal tentang kelahiran Yesus ini. Apakah malaikat mengkabarkan kepada Maria, anak yang di dalam kandungannya ini adalah Tuhan? Tidak. Drong, cair lainin drong. Iya, ketinggalan. Lukas 1 nomor 31, ketika Gabriel menyampaikan kepada Maria perihal tentang kehamilannya, malaikat berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ketika di dalam kandungannya, Tunggu dulu, Bang Adinda, jangan mentang-mentang si gondrong saudaramu ya, kasih si gondrong aja kok kasih ya. Mentang-mentang si gondrong saudaramu, si gondrong aja kok cairin ya Bang Adinda ya. Nggak jelas kok ya. Cair. Ya. Mana dia? Sudah? Nah, jadi lupa aku sampai mana narasiku tadi. Mana tadi? Cek. Gara-gara si gondrong. Enggak gara-gara dia. Dia dihilangkan wajahnya Roni. Tunjukkan wajahnya Roni. Nah, begitu ya. Bahkan
Kalau kita mau jujur, Cair Sabun. kalau kita mau jujur terhadap Bible, ya, ternyata Yesus di dalam Bible itu tidak pernah menyebutkan iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Borok-borok surga. Ya, borok-borok surga. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang akan diusir oleh Yesus adalah orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan nama dia. Di situ diusir oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 20 nomor 23. Dikatakan Yesus, "Nyala kau dari hadapanku, si pembuat kejahatan." Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus berkata, si penyesat itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwasanya aku atau Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Dan setelah kau pelajari, ternyata iman Kristen ini dideklarasikan oleh Paulus. Seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Karena Yesus sendiri tak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan dan juga sesembahan. Bahkan dia sendiri bertuhan seperti dalam Matius 11 nomor 26. Seperti dalam KPR 12 nomor 29. Dan dia mengakui dirinya adalah Nabi seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Dan dia adalah utusan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5:30. Dan begitu juga tentang konsep Tuhan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5:37. Di mana Tuhan tidak terlihat, suara tidak terdengar. Dan dia mengatakan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal, engkau harus percaya, ya, bahwasanya dia adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Dan iman Islam menyatakan selaras dengan iman Islam, Dinda, ketika dalam surah Al-Ikhlas dikatakan kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Sama Yesus juga berkata Tuhan itu esa, Markus 12 nomor 29. Jadi karena Yesus sendiri tidak pernah berjanji apapun dan tidak mengenal iman Kristen, maka saya meninggalkan iman Kristen, mengikuti petunjuk dari Yesus bagaimana saya bertuhan kepada Tuhan yang benar. Dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible itu mengarah kepada iman Islam itu sendiri. Gimana adik Roni? Silakan ditanggapi. Kalau menurut pemahaman saya beda lah sama Bang. Ya silakan ditanggapi, silakan. Tadi Abang bilang gini, apa? Ya emang Yesus itu kan Tuhan itu turun dalam wujud manusia. Jadi dia jadi manusia seutuhnya. Yang namanya Yesus. Di mana tertulis dalam Bible Tuhan turun ke dunia jadi manusia, di mana? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Yang saya tanyakan, ya, narasimu di awal tadi mengatakan Tuhan turun ke dunia jadi manusia, di mana datanya? Saya kurang. Coba nggak apa-apa, cari Google dulu, nggak apa-apa Dinda. Sementara bilangan 23:19 saja mengatakan Tuhan bukan manusia hingga kalian percaya akan dusta. Bahkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 jelas di situ dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam dalam terang, tidak seorang pun dari kalian melihatnya. Itu Tuhan, konsep Tuhan. Di mana Dinda dikatakan Tuhan turun ke dunia menjadi manusia? Di mana Dinda Roni? Dinda Roni. Betul Bapak Rom. Ya betul Bang Ziren. Lepaskan dulu dogma dan doktrin itu tadi. Ya, tak mungkinlah Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Kalaupun dia turun ke dunia menjadi manusia, ngapain pakai drama-drama? Coba. Jika kalian percaya turunnya Tuhan ke dunia menjadi manusia penuh dengan drama, berarti Anda mau menyatakan Tuhan Anda pendusta. Kenapa pendusta? Turun dia ke dunia kan pura-pura jadi manusia, pura-pura dia minjam rahim Maria, pura-pura dia dilahirkan, pura-pura dia jadi bayi, pura-pura dia menyusui, pura-pura dia disusui di perut, pura-pura dia dimandikan, pura-pura dia besar, pura-pura dia ditangkap.
lakukan mukjizat, pura-pura dia dianiaya, pura-pura dia disiksa, pura-pura dia metong, pura-pura dia bangkit. Semua kepura-puraan. Apakah mungkin Tuhan itu memiliki sifat kepura-puraan? Jika memang begitu konsep iman Anda, berarti iman itu didasari oleh drama dan juga dusta itu sendiri. Dan jika pun Tuhan itu Kabur dia. itu dia. Bang Paro, aku tanya dulu ini. Si Nagawong, selamat siang, agama apa? Halo, selamat siang. Agama apa? Halo Kristen. Oke, peraturannya mau bahas tema atau mau bertanya? Kalau mau bertanya open cam, kalau mau bahas tema silakan, gak apa-apa open cam. Atau mau bertanya, kalau nggak mau open cam bertanya langsung turun. Mana? Aku hanya ingin mengatakan si Faruk ini terlalu banyak menyusun kata-kata sehingga terlalu banyak kata-kata. Jadi Nggak ada dipilih. Sekarang gini, Dinda Nagawong, sekarang gini. Jika kalian paksakan Tuhan itu harus berpura-pura ketika ingin menunjukkan eksistensinya pada diri manusia, ya Tuhan ini berpura-pura depan siapa? yang Siapa berpura-pura yang mau dikelabui Tuhan ini? Sehingga dia turun ke dunia pura-pura jadi manusia, pura-pura pinjam rahim, pura-pura jadi bayi, pura-pura dia jadi remaja, pura-pura dibikin mukjizat, pura-pura dia ditangkap, pura-pura disalibkan, pura-pura mati, pura-pura bangkit. Dari siapa Tuhan ini berpura-pura? udah. Kepada siapa dia berpura-pura? Kepada siapa? Halo Bang Faruk. Yang berpura-pura itu siapa yang berpura-pura? Kau harus Roni betul. yang mengatakan berpura-pura kan dirimu, nggak ada berpura-pura di sini. Oke, saya tanyakan. Ketika Yesus yang Anda imani Tuhan turun ke dunia melalui rahim Maria, apakah Maria tahu kalau anak di dalam kandungan ini Tuhan? Ya tahu lah, dia kan mendapat. Oke, kasih ayatnya. Kasih ayatnya Maria mengetahui. Sementara malaikat menyampaikan kepada dia mengandung seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Kasih ayatnya dalam Bible di mana Maria mengetahui anak dalam kandungannya adalah Tuhan. Jika tidak ada berarti Tuhan Anda sedang berpura-pura menjadi anak Maria. Kasih ayatnya di mana, Mbak? Di mana Maria mengetahui anak dalam kandungan ini adalah Tuhan? Kasih. Ini Bang. Kalau membahas Alkitab itu harus satu-satu, jangan lari ke sana, lari kemari. Jadi Ini satu-satu kita mulai gini, Dinda. Tidak ada manusia yang lebih mengenal aku kecuali mamaku. Begitu juga Yesus. Tidak ada manusia yang lebih mengenal Yesus kecuali wanita yang telah melahirkannya. Kita mulai dulu dari ibu yang melahirkannya. Setelah itu orang sekitarnya gitu loh. Jika memang Anda katakan Maria tahu bahwasanya anak dalam kandungan itu adalah Tuhan, kasih ayatnya. Di mana dia mengatakan Maria mengetahui bahwasanya anak dalam kandungannya itu adalah Tuhan, kasih ayatnya. Jika tidak ada berarti dia berpura-pura. Mana ayatnya? Gini Bang, kalau Tuhan turun dalam wujud Tuhan, itu udah kiamat dah. Kalau Tuhan turun ke Itulah dia dunia, orang abang itu baca itu baca. nah kalau Tuhan turun dalam wujud Tuhan telah kiamat. Berarti ketika Yesus lahir dia bukan Tuhan kan? Manusia, betul. Manusia. Mungkin pertanyaan. Wujudnya Ketika Anda imani manusia. dia adalah manusia, Dinda. Ketika Anda imani dia manusia, kenapa Anda Tuhan kan? Makanya ada alat Tritunggal Bang, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Oke, saya cara berpikirmu. Ketika Yesus lahir ke dunia menjadi manusia, siapa Tuhan? Ya Tuhannya Bapa. Oke, berarti Yesus bukan Bapak, bukan Tuhan ya? Ya, dalam bentuk wujud Dan Tuhannya Yesus adalah Bapak, ya betul? Ya, betul. Nah, lantas muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan dalam iman Anda? Ya, sejak dia menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Inilah Oke, siapa yang melantik dia menjadi Tuhan, mengambil jabatan Tuhan dari Bapak, dipindahkan kepada Yesus? Siapa? lah, kan udah dibilang tadi Allah Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Nanti Anak, Tuhan ini, Roh nanti Kudus. dulu Dinda ke poin Tritunggalnya.
Nanti dulu, tadi Anda katakan ketika Yesus lahir, dia manusia. Siapa yang jadi Tuhan Yesus? Bapak. Bapak itu adalah Tuhan. Oke, kapan Yesus jadi Tuhan? Ketika dia metong di kayu salib. Maka saya tanya, apa yang telah melantik dia jadi Tuhan? Mengambil derajat Tuhan dari Bapak dipindahkan pada Yesus. Siapa yang telah memindahkan? Melatih apa? Nggak ada melatih. Melantik. Dari awal dia dilahirkan udah berfirman Tuhan. Udah. Tadi Anda bilang manusia. Anda yang bilang manusia. Sekarang saya ulang lagi. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia manusia atau Tuhan? Udah payah. Dialah payah katanya. Dia yang bilang manusia. Pemahaman apa yang payah? Mengatakan manusia. Apa? Pemahaman abang yang payah makanya jadi mualaf. Udah gitu aja. Oke. Dasar pemahamanku adalah apa yang tertulis dalam Biblemu. Sekarang saya tanya, dasar dari pemahamanmu apa? Ya dasar pemahaman ya Allah itu Tritunggal, Tuhan Allah, Tuhan. Iya, siapa yang mengatakan kepadamu Allah itu Tritunggal? Yesus yang mengatakan atau bapak-bapak gereja yang mengatakan? Di dalam Alkitabnya Bang tertulis. Di mana? Di mana tertulis ya penjelasan tentang Tritunggal disampaikan oleh Yesus? Di mana? Di mana? Inilah jawabannya kenapa kalian masih oten. Karena kalian nggak tahu Bibel. Inilah, Rong, cair Kak Yolan, Rong. Gitu Inilah kok ya. jawaban. Iya, Asik inilah kok, jawaban. Kalian masih oten. Karena kalian masih berpegang kepada doktrin dan dogma belaka. Dong, panggil Bang. Makanya di Komal Bang Faruk ini yang naik itu kalau boleh kelas pendeta atau debaters Kristen. Kemana si RK? Kemana si Edis? Kemana si Bom? Kemana si CP? Kemana mereka semua? Masa si akun Bang Faruk yang punya followers 100.000 lebih nggak pernah ditukar sama Bang Faruk? Jangan yang naik kelas jemaat. Silakan Nagawong, tanggapi pertanyaan Bang Faruk tadi, silakan. Nagawong. Yang jelas umat Kristen percaya bahwa Tuhan Sang Sumber itu bisa lahir ke dunia menjadi manusia. Umat Kristen percaya itu. Jadi kamu nggak percaya. Oke. Apakah Sang Sumber pernah berkata demikian? Alkitab yang mengatakan itu. Kami percaya Alkitab. Oke. Apakah Sang Sumber pernah mengatakan seperti apa yang kau katakan dan menjadi bagian dari imanmu tadi? Pernah? Para murid Yesus yang mengatakan. Oke. Di mana tertulis murid Yesus mengatakan Sang Sumber turun menjadi manusia di mana? Banyak. Aku dan Bapa adalah Di satu. mana? Kata Yesus, aku Nggak dan nyambung itu Dinda. Dengar dulu, kau terus menjawab terus. Kau kan bertanya. Di mana Yesus mengatakan Sang Sumber menjadi manusia? Kau bilang firman telah menjadi manusia. Itu Alkitab mengatakan. Baru lagi kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Kata Yesus lagi, kalau kamu dari aku dari atas, kamu dari bawah. Itu kata Yesus. Jadi kami percaya itu. Oke, aku dan Bapak satu, Yohanes 10 nomor 30. Ingat Dinda. Ya, kata dan dalam bahasa Indonesia itu menyampaikan dua pribadi yang berbeda, Dinda. Dua pribadi yang berbeda, kata dan. Aku dan itu dua pribadi. Maka muncul pertanyaan, dalam hal apa Yesus dan Bapa adalah satu? Dalam hal kondisi apa Yesus dan Bapa adalah satu? Dalam hal apa Yesus dan Bapa adalah satu? Dalam hal keilahian, dalam hal kekuasaan. Oke. Sekarang saya tanya, memang dalam hal keilahian dan juga dalam hal apa ketuhanan Anda katakan tadi, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, di mana Bapa? Gimana? Ketika Yesus dilahirkan Maria ini, di mana Bapa? Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, baru kenapa?
Di mana Bapak? Apakah Bapak juga ada dalam diri Yesus? Ketika Maria melahirkan Yesus bukan berarti sang sumber itu tidak ada di sorga. Dia tetap ada di sorga. Karena Tuhan Maha Kayak Kuasa. Yesus. Karena Bapak dan Yesus Tuhan satu. itu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya. Tadi Anda katakan Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, benar. Ketika Yesus dilahirkan Maria, Bapaknya ikut nggak dilahirkan Maria? Kan Alkitab mencatat Firman telah menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan. Artinya Yesus itu datang dari sang sumber itu. Gitu loh. Tapi satu, cemana? Artinya Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu maksudnya. Oke. Ketika Yesus dilahirkan Maria, Bapak di mana? Jawab aja lah. Ya Bapa yang berada di surga, tetap Dari surga. Bapak yang ada di surga, Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus yang dilahirkan Maria di bumi ini, Tuhan bukan? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? Satu. Tapi satu di surga, satu di bumi. Semananya kok Dinda? Ya, tadi di awal kan sudah saya katakan. Dia turun ke bumi itu kan berarti dia ada dua, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia. Iya. Itulah Tuhan kuasa Bapa Tuhan di itu surga. tadi Bang. Ya Itulah kan? kuasa Tuhan tadi. Itulah kuasa Tuhan itu. Iya, kuasa Tuhan yang mana? Yang Karena kita nggak membuat bisa melawan kuasa Tuhan sebagai kuasa manusia. Tuhan yang dilahirkan Maria atau kuasa Tuhan yang ada di surga Bapak tadi? Apanya, Bro? Yang jelas baru kalau iman Kristen mempercayai bahwa sang sumber itu terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jangan bawa iman ke meja diskusi adik Wong, jangan. Iman itu kan berdasarkan yang kita baca. Itu dia Di Alkitab. mana? Iya, Di mana tertuliskan bahwasanya Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan? Iya memang iya betul. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, kita kaji ya, kita kaji. Ketika dalam Lukas 6 nomor 12, Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, dia berdoa kepada Bapa. Ya. Ketika Yesus berdoa, dia manusia atau Tuhan? Tuhan Oke, dia berdoa kepada siapa? kepada dirinya sendiri. Ngomong sendiri, dia berarti ngomong sendiri. Apa rupanya? Nggak boleh rupanya. Kurang kerjaan ngomong sendiri. Kamu nggak percaya, kami percaya. Bukan Dinda. Orang yang ngomong sendiri Dengar. itu DJ. Ketika Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri, kamu kok bingung? Kenapa rupanya? Apa masalahmu? Ini bukan berdoa, ngomong sendiri dia berarti Kenapa orang yang rupanya? ngomong sama dirinya sendiri. Persoalannya adalah ketika kamu bertanya, Tuhan berdoa kepada Sang Bapa, Tuhan itu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada saya presisi kalimatnya. Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Anda bingung? Kenapa Anda bilang lucu? Tuhan berdoa kepada Tuhan dirinya sendiri gitu berarti. Iya benar. Kenapa rupanya? Luar biasa. Memang luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Memang dia umat Kristen luar biasa. Itu benar. Bukan Yesusnya luar biasa. Apanya? Akalmu yang luar biasa longornya. Bukan orang yang nggak mengerti. Ketika saya katakan Tuhan menyembah Yesus Kristus menyembah kepada Bapa, kamu akan mengatakan Tuhan itu dua, kau bilang. Jadi saya presisi kalimat. Sekarang gini. Ketika Yesus ditangkap, diludahi, Jangan lari kemana-mana dulu. Kau paham? Iya, ini sekarang berikutnya nih. Anda tanyakan Tuhan Yesus berdoa Iya. kepada siapa? Kamu Iya, paham ini sudah ketika masalah. berdoa, Jangan ketika lari kemana-mana berdoa. dulu. Memang otakmu Ya yang di dalam bodoh. Lukas 6:12 ternyata Yesus itu berdoa sama dirinya sendiri. Dia ngomong sendiri kan gitu. Ya, betul. Sekarang ketika dia ditangkap, diludahi, dipukuli, disalibkan, dia Tuhan atau manusia? Manusia Tuhan yang menjadi manusia dia. Iya, dia Tuhan atau manusia? Saya sudah jawab Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Iya, dia menjadi manusia selama 32 tahun. Selama 32 tahun lebih dia menjadi manusia. Tuhannya manusia. Iya, memang benar manusia dia kok. Bisa makan, bisa minum, memang manusia. Kenapa rupanya? Ya, berarti intinya Tuhanmu manusia kan?
Iya, masalah lu apa? Oke, itu baru jelas. Jelas lah. Memang dia hidup 2 tahun. Maka muncul pertanyaan, Musa juga manusia, kan gitu. Zakaria juga manusia, aku juga manusia. Kenapa nggak kau tuhankan? Loh, kamu itu ada karena ada persetubuhan antara ayahmu dan ibumu. Makanya ada kamu. Kalau Yesus, Musa Gini, juga demikian. Tidak Kalau ada Yesus dengan nabi lain Yesus. datang dari Roh Kudus, datang dari Menebus kalau dosa Yesus, manusia di atas kayu salib. Dah. ya gantian Roni. Kalau Yesus, Yesus itu datang dari firman Tuhan, firman Sang Bapa. oke, kita kaji ya, kita kaji. Di dalam Matius 1 nomor 18 dikisahkan Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Nah, benar lalu. Nah, dalam Lukas 4 nomor 1 dikatakan Yesus ini kepenuhan Roh Kudus, betul? Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus, betul? Enggak, sekarang bahas aja Yesus itu datang dari mana? Enggak, kamu kemana-mana. Kamu kan bertanya, Yesus itu datang dari mana itunya? Itu aja dulu. Kau bilang kan dia tidak melalui hubungan badan. Ya, Kita benar. kaji dulu dong. Oke. Kita kaji dulu dong, boleh ya? Oke. Oke, dalam Matius 1 nomor 18 dikisahkan Maria hamil dari Roh Kudus, betul? Boleh. Lukas 4 nomor 1 ternyata Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus karena dia kepenuhan Roh Kudus, betul? Lukas berapa? 4 nomor 1. Lukas 4 nomor 1. Pegangan kalian teman-teman di bawah ya, teman-teman Oten di bawah pegangan kalian, bahaya gitu kan. Jadi bakal terguncang kalian ini, pegangan kalian. Lukas 4 ayat 1. Iya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu Dipenuhi oleh Roh Kudus kan? iya ini kan waktu dia di pencobaan di padang gurun. Dia tahu, tapi dia pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus kan? Iya, apa hubungannya dengan kedatangan dia ke dunia? Ya, oke. Sementara dalam Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus kan? Setelah Yesus lahir, ternyata Yesus itu kepenuhan Roh Kudus kan? Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Yang menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Tolong dong dijawab dong. Kudus. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Dia mengandung Maria itu mengandung Roh Kudus dari Sang Bapa, gitu maksudnya. Gak ada tertulis kayak gitu, jangan kau tambah-tambah. Gimana kau bilang tidak ada? Memang iya. Gak ada tertulis kayak gitu, Maria hamil dari Roh Kudus dari Sang Bapa, gak ada. Matius Matius 1:18 dikisahkan Maria hamil dari Roh Kudus sebelum ketika dia bertunangan dengan Yusuf. Ya kan, ternyata Lukas 4 nomor 1, Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Yesus ini adalah anak Maria. Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Pegangan, Dinda, pegangan. Memang benar, ya mengandung dari Roh Kudus. Dulu masalahnya apa? Iya, berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Pegangan, Dinda. Ya Roh Kudus. Roh Kudusnya ada dalam diri siapa, Dinda? Ya. Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus itu anak siapa, Dinda? Dia nggak ada anak, dia itu Sang Firman yang datang dari Jadi kemana anak yang dilahirkan Maria? Iya, Maria itu hanya sebagai wadah, sebagai tempat. Hilang anak yang dilahirkan Maria, hilang. Iya, yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Benar, lalu apa? Iya, yang saya tanyakan, Maria itu melahirkan siapa, Dinda? Melahirkan Yesus. Yesus. Ya. Sekarang saya tanya, ya, Nah. berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Menjadikan hamil. Tidak dikatakan bahwa Maria itu mengandung Roh Kudus dan jadi dan lahir lagi kita ya. Yesus Kristus. Teman-teman. Kamu jangan kapakan kata-kata itu. Memang benar. Lalu masalahnya? Iya benar pelan-pelan Dinda ya. Dalam Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus.
dalam Lukas 4 nomor 1 ternyata Yesus itu penuhan Roh Kudus. Yesuslah Roh Kudus yang kelihatan, kan gitu. Yesus ini adalah anak Maria. Maria telah melahirkan Yesus. Yang telah menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Kan gitu. Sekarang saya tanya, yang telah menjadikan Maria berarti siapa, Dinda? Ya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa, Dinda? Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhanmu siapa, Dinda? Sang Bapa. Oke, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, berarti Roh Kudus itu, yang Tuhan itu adalah Yesus, betul? Betul. Yesus itu anak siapa, Dinda? Kau jangan bicara anak. Kau maksudnya apa? Kamu dikatakan tadi, Maria Roh Kudus. Maria itu hanya sebagai wadah atau tempat kedatangan Yesus itu. Yesus itu adalah Roh Kudus yang setelah dilahirkan menjadi Yesus Kristus. Sudah benar, cuma kamu Iya, saya tanyakan. sudah benar, Yesus saya ini tahu, tapi kau belokkan siapa? Siapa yang telah melahirkan Yesus, Dinda? Maria. Maria, oke. Yang dilahirkan Maria ini adalah Yesus. Yesus ini Tuhan Anda bukan, Dinda? Tuhan. Tuhan. Tuhan ini adalah Roh Kudus tidak yang berdasarkan Matius 1:18 tadi? Iya, dia Roh. Nah, Tuhan yang Roh Kudus ini, dia yang telah menjadikan Maria hamil, bukan begitu, Dinda? Ya betul. Lalu masalahnya apa? Ya, berarti siapa yang telah menjadikan Maria hamil, Dinda? Roh Kudus tuh. Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan bukan, Dinda? Tuhan. Tuhanmu siapa, Dinda? Yesus bukan? Yesus. Yesus ini anak Maria bukan? Yang dilahirkan Maria, ya benar. Iya, anak Maria. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Roh Kudus. Kau ketawa, kenapa? Kenapa ketawa? Kamu bingung. Kami nggak bingung. Benar. Kamu yang bingung. Seram kali nih, Dinda. Tidak benar yang kau katakan itu. Berarti kan dengan kata lain, ya, anakku adalah Tuhanku, betul? Iya benar. Kenapa rupanya? Dan anakku adalah Tuhanku, Tapi- Tuhanku telah menjadikan kehamilanku, betul? Iya benar. Kenapa rupanya? Dan Tuhanku adalah anakku, betul? Iya. Kenapa rupanya kalau iya? Nah, sekarang saya tanya, pegangan Dinda. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak, Dinda? Itu kan kau hanya pemikiranmu yang ortodok, pemikiranmu yang Aku bertanya, seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil berakhlak tidak? pertanyaanmu itu kayak mana itu seorang anak menghamili ibunya? Kau nggak jadi seolah-olah Menjadikan seorang anak yang telah seorang menjadikan, anak menghamili seorang ibu, menjadikan ibu bukan menghamili, Tadi tidak. sudah saya katakan, Maria Seorang itu anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil hanya punya sebagai akhlak tidak? hanya sebagai tempat, itu hanya sebagai tempat untuk kelahiran Tuhan Saya nggak Yesus. tanya tempat, saya nggak bahas tempat. Saya tanya, ini pertanyaan Kau umum. pleset-plesetkan kalimatnya. Ini bukan plesetan, ini pertanyaan umum, Dinda. Nggak ada sangkut pautnya dengan siapapun, nggak ada. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, menjadikan ibu kandungnya hamil, ya, apakah memiliki akhlak? Nggak ada Tuhan Yesus menjadikan ibunya jadi hamil. Siapa yang bilang Yesus? Kali kau siapa yang ngomong Kau tadi mengatakan seorang anak menghamili ibunya, kau bilang. menjadikan? Yang ngomongin Yesus siapa, Dinda? Simak pertanyaanku. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ya kan itu tujuan kata-katamu kan itu, seorang anak menjadikan ibunya hamil. Maksudmu itu apa? Tujuan kata-katamu itu apa? Oke, supaya kau paham, tengok ya, teman-teman di bawah aku tanya ini. Mudah pertanyaannya ini. Teman-teman di bawah, tolong tapping. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Tapping dulu, teman-teman. Tidak. Tidak. Gampang semua menjawab tidak. Tidak, gampang harus menjawab. Kok kenapa banyak kali menjawab? Jawab. Pertanyaanmu itu sebenarnya jawabannya adalah
Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Maria itu hanya sebagai tempat, sebagai wadah dari firman itu untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus, gitu loh. Siapa yang ngomongin Maria Dinda? Anak menjadikan Maria hamil. Kau aneh kau. Siapa yang ngomongin Maria? Kau yang gagal paham dengan pertanyaanku. Aku tanya, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Nah itu siapa? Dirimu mengambil anak orang tua, begitu maksudnya? Awak kan, kalau memang itu maksudmu berarti dirimu yang mengambil orang tuamu. Siapapun itu, siapapun itu, kalau memang kau yang itu memang telah menjadikan, memang kau punya akhlak dirimu memang betul itu. enggak, siapapun itu yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil punya akhlak enggak? Ya nggak punya akhlak, tapi kalau nggak punya Nah, selesai, nggak punya akhlak, habis. Habis. Kau sendiri bilang nggak punya akhlak kan? Silakan kaji sendiri tentang Yesus, Maria dan juga Roh Kudus. Selesai. Kaji sendiri. Kenapa? Nanti kalau aku lanjutkan kalian bilang, wow. Yang penting Anda sudah mengakui, ya, Anda sudah mengakui seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil tidak memiliki akhlak. Maka orang-orang yang tak punya akhlak tak pantas dijadikan panutan. Orang-orang yang tidak memiliki akhlak tak pantas dijadikan jadi panutan, apalagi menjadi Tuhan. Sebenarnya Faruk, dari kita bicara sama kau Faruk, dari awal aku melihat rumu ini, kau sebenarnya sudah menghujat, tapi karena iman Kristen adalah orang-orang yang penuh kasih, kami tetap mengasihi kamu Faruk. Betul, aku bilang sama dirimu. Oke, di mana narasiku yang menghujat? Silakan. Sebutkan satu narasiku dan perkataanku yang menghujat, silakan. Silakan, bingung gak kan? Bingung kan? Silakan. Silakan Dinda, sebutkan satu saja narasiku. Ini di live kan ini loh, di YouTube. Satu saja narasi dan statementku yang mengarah kepada penghujatan, silakan. Ya, jika benar, kulemparkan saat ini juga sama kau koin tembak. Aku ingin cari kebenaran. Iya, kau tadi bilang aku tuh penghujat. Kasih satu saja statementku dan narasiku yang mengarah kepada penghujatan. Jika benar, jika bisa kau buktikan satu saja, ku kasih kau gift tembak-tembak itu, tembak-tembak apa uang. Aku bilang lu Faruk, kasihan aku nggak Silakan, mau poin di sini. Aku ingin mencari kebenaran. Kau fitnah, jelas kau fitnah. Kau fitnah. Sesuatu yang kusampaikan berdasarkan Bible-mu, kau katakan aku menghujat. Berarti sumber penghujatan adalah Bible-mu sendiri kalau kayak gitu. Oke? Persoalannya, yang kau benci itu bukan aku. Yang kau benci itu bukan narasiku. Tapi yang kau benci itu adalah pengetahuanku. Enggak, bukan itu benar. Aku nggak benci dirimu, aku benci kata-katamu, benci perkataanmu, benci aku dengan perkataanmu, betul. Oke, perkataanku yang mana kau benci? Silakan. Perkataan Silakan curhat. Perkataanku yang mana kamu benci? ya kau mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, kan benci aku dengan dirimu. Oke, kutanya lagi nih Dinda, perkataanku yang mana yang kamu benci? Silakan. Silakan, perkataanku yang mana yang kamu benci? Silakan. Biar kita luruskan. Hah? Dinda? Dinda Nagawong, perkataanku yang mana yang kamu benci? Silakan. Saya berupaya mendengar loh masukan kalian. Silakan. Perkataanku yang mana yang kau katakan yang membuatmu benci kepadaku? Silakan. Hah? Gak bisa menjawab kah? Karena tadi kau bilang apa? Karena kau katakan Yesus bukan Tuhan gitu. Iya. Oke. Aku tanya Yesus ya. Nggak bisa kau tanya Yesus. Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Dengar, kau nggak bisa bicara dengan Tuhan Yesus sekarang kau nggak punya Roh Kudus.
Loh, tapi di dalam Bible ada perkataan Yesus. Kutanya Yesus dong. Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus menjawab. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ku baca ya. Baca aja lah biar jelas apanya datanya ya. Yohanes 5 nomor 30. Nih. Ku baca ini. Yesus, Yesus, apakah kau Tuhan Yesus? Yesus menjawab, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti kau utusannya Yesus. Dia jawab dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Benar Yesus kau utusan? Ya. Jadi siapa Tuhan itu Yesus? Kita baca dalam Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa itu adalah Tuhan bagimu Yesus. Ya. Apakah Tuhan itu 3 dalam 1 Yesus atau 1 dalam 3 Yesus? Kita baca dalam apa? Markus 12 nomor 29. Hukum, dengarlah wahai Shema Israel, hukum yang utama adalah Tuhan kita itu Esa, kata Yesus. Jadi Anda bukan Tuhan ya Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37? Ditegaskan lagi sama dia. Ya, nomor 37. Nih. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi, ketika aku mengatakan Yesus Tuhan, itu bukan karena perkataanku. Karena Yesus sendiri menyatakan dari perkataan-perkataannya mengarah kepada kalau Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan langit dan bumi, kata Yesus itu adalah Bapa. Matius 11 nomor 25. Jadi jangan kau sakit hati ketika aku katakan Yesus bukan Tuhan. Kalau kau sakit hatilah kau kepada Yesus. Karena Dia sendiri mengajarkan Dia bukan Tuhan dan juga sesembahan. Ketika aku katakan Yesus, Yesus, kalau begitu kau utusanku, imani kau sebagai utusan. Kepada siapa kau diutus Yesus? Baca Matius 15 nomor 24. Ini kita baca. Matius 15 nomor 24. Bolehkah aku mengikuti engkau Yesus? Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku tak perlu menghinakan diriku dengan berpura-pura menjadi domba. Dan aku juga tidak perlu menipu dengan berpura-pura menjadi bagian dari Bani Israel. Tak perlu untuk bisa mengikuti Dia. Tapi aku bisa mengikuti Dia dari perkataan yang lain. Apa? Tuhan Allah itu Esa, kata Yesus. Lalu ya Nabi Muhammad SAW menyampaikan pengajaran Tuhan itu Esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu dikatakan diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Aku bahagian dari alam semesta, maka aku boleh mengikuti pengajaran dari Yesus, ya, ketika aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk mengesahkan Allah. Tak ada satu nabi pun dari nabi-nabi terdahulu menyampaikan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 di dalam 3. Tuhan itu turun ke dunia jadi manusia. Tuhan harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Nggak pernah nabi-nabi terdahulu berkata begitu. Jadi Nagawong, jangan kau sakit hati kepadaku. Sakit hatilah kau kepada Biblemu. Karena yang kau bantah bukan aku, yang kau benci bukan aku, tapi Biblemu. Karena apa? Setiap perkataan yang keluar dari lisanku itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Biblemu.
Tahu faham atau laparnya? Binda naga wong. Iya, Naga wong. itu kan kau baca ayat itu kan sepotong-sepotong aja nggak lengkap. Ya sudah, baca lengkapnya kami tunggu silakan. Yohanes 13 Baca ayat lengkapnya kami tunggu 13. silakan. Yohanes 13 ayat 13. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kata Oke. Berarti Yesus mengklaim dirinya Tuhan. baru Yohanes 14 ayat Ya, udah Yohanes 13 tadi dulu.